Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Pak Wahab. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan. Baik, melanjutkan materi kita hari ini, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI MTS kelas 1. Tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita memulai atau melanjutkan materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita hasilkan dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Adapun pelajaran kita, yang pertama, siswa dapat mengetahui misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan penetapan kalender Hijriah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, siswa dapat mengetahui tentang Fathu Mekah. Yang kelima, siswa dapat mengetahui tentang Haji Wada. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui kapan wafatnya Rasulullah SAW. Baik, yang pertama tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Misi dakwah Nabi Muhammad di sini mempunyai 3 misi. Yang pertama, misinya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, sebagai pembawa kedamaian. Dan yang ketiga, sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Adapun maksud dari sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah bahwa dulu masyarakat sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu penuh dengan kerusakan, penyimpangan akidah dan sosial yang merajalela. Mereka sudah meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka dari itu, misi bagi Rasulullah yang utama itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, sebagai pembawa kedamaian. Maksud dari sebagai pembawa kedamaian adalah Rasulullah di sini mampu menyatukan kaum muhajirin dan ansor sehingga kedamaian dapat terwujud, kemudian kota Mekah dapat ditaklukkan. Yang ketiga, sebagai pembawa kemajuan masyarakat adalah maksudnya Rasulullah mencari terobosan untuk memajukan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Ya. Jadi kedatangan Rasulullah di sini selain 2 tadi, yaitu untuk memajukan ekonomi masyarakat jahiliyah terlebih dahulu. Lanjut tentang penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu bisa disebut dengan kalender atau kalendernya umat Islam. Jadi kedatangan Rasulullah ke Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa hijrah tersebut dicatat sebagai tonggak awal keberhasilan dalam dakwah Islamiyah. Selain itu, hijrah Rasulullah SAW juga dianggap sebagai masa kejayaan Islam dan cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami dengan memperlakukan syariat Islam. Kemudian apa tujuan dari penetapan kalender Hijriah? Tujuannya yaitu agar peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW tidak dilupakan oleh umat Islam. Kemudian kapan penetapan tersebut atau mulai kapan penetapan kalender Hijriah tersebut? Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama dimulai dengan saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Dan pendapat kedua yaitu atas permintaan dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi itu tujuan dari penetapan kalender. Ya. Selanjutnya perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian yang ditandatangani di lembah Hudaybiyah, pinggiran Mekah ini, terjadi pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu rombongan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW hendak melakukan ibadah haji. Namun mereka dihalang-halangi masuk ke Mekah oleh kaum musyrik Quraisy, warga Mekah. Rasulullah pun mengajak mereka bernegosiasi sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian damai. Kemudian apa isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut? Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu tentang peletakan senjata antara kedua belah pihak,
Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus dikembalikan kepada orang Quraisy. Yang ketiga, orang Quraisy tidak boleh menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Warga selain Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang kelima, pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah. Namun diperbolehkan kembali lagi ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Dan akan dipersilakan selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya. Maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga, bukan digunakan untuk menyerang. Dalam masa 3 hari itu, kaum Quraisy Mekah akan menyingkir keluar dari Mekah. Jadi sebelumnya maksud dari kedatangan Rasulullah ke Mekah itu untuk umroh, namun dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Akhirnya mencetuskan perjanjian. Nah, perjanjian tersebut dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian tersebut terletak atau ditandatangani di lembah Hudaybiyah. Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah, tahunnya 630 Masehi. Saat itu umat Islam mengambil alih Mekah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan perang. Tak ada pertumpahan darah dalam peristiwa itu. Ka'bah dan sekitarnya di Masjidil Haram disucikan dari berhala sesembahan kafir Quraisy. Peristiwa Fathu Mekah dilatar belakangi oleh konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Dua kabilah ini telah lama saling bermusuhan, bahkan sejak zaman jahiliyah. Namun yang menjadi permasalahan, konflik antara kedua kabilah tersebut terjadi saat umat Islam dan kaum Quraisy sedang menjalani masa perjalanan senjata sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Atas dasar ini, maka Bani Khuza'ah bergabung ke pihak Nabi, sementara Bani Bakar bergabung ke pihak Quraisy. Akan tetapi perjanjian Hudaybiyah yang seharusnya menjadi masa gencatan senjata justru dimanfaatkan Naufal bin Muawiyah ad-Daili bersama segolongan orang Bani Bakar untuk melampiaskan dendam lama terhadap Bani Khuza'ah. Mereka melakukan serangan mendadak pada malam hari ketika Bani Khuza'ah sedang berada di mata air mereka, yaitu Al-Watir. Padahal sudah terinci jelas di salah satu poin perjanjian Hudaybiyah bahwa siapa yang ingin bergabung ke pihak Muhammad dan dan perjanjiannya, dia dibolehkan melakukannya. Sebaliknya, siapa yang ingin bergabung ke pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Kemudian setelah hal itu terjadi, kabar pengkhianatan kaum Quraisy sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka, orang Quraisy, mengirim Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah menolak dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Rasulullah membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang dan bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Makkah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Sebetulnya kedatangan Rasulullah dengan membawa 10.000 pasukan tersebut bertujuan bukan untuk berperang, hanya untuk membuat masyarakat Mekah menjadi jera karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Haji Wada. Haji Wada adalah haji perpisahan, yaitu ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sebagai haji perpisahan. Dalam ibadah haji itu Rasulullah SAW menerima wahyu yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga karunia nikmat Allah telah dianugerahkan kepada Nabi dan umatnya secara lengkap dan sempurna. Kemudian di Haji Wada tersebut Rasulullah mendapat wahyu. Wahyu tersebut tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku.
atasmu serta telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian adapun ayat tersebut mengisyaratkan tentang akan adanya hari perpisahan, yaitu ketika Nabi telah melaksanakan risalahnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Pada saat itu telah menampakkan hasil yang memuaskan, pertolongan Allah telah datang dengan terbukanya kota Mekah menjadi wilayah kaum muslimin. Agama Islam berkembang dengan pesatnya, terus menyebar ke berbagai penjuru di seluruh jazirah Arab. Dijumpailah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang agung itu. Pensyahadatan massal dilakukan di mana-mana. Kejayaan agama akhir zaman itu tidak dapat dihalang-halangi atau ditangguhkan lagi. Yang kemudian wafatnya Rasulullah SAW. Nah, peristiwa wafatnya ini menjadi peristiwa yang menjadi gencar seluruh orang Muslim. Rasulullah berpulang ke rahmatullah tepat di pangkuan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 lebih 4 hari. Setelah wafat menimbulkan duka mendalam bagi para sahabat. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, kurang lebih 1388 tahun yang lalu. Nah, namun peristiwa setelah wafatnya Rasulullah ini ada beberapa peristiwa yang sebelumnya tidak ada. Mungkin tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, apa peristiwa tersebut? Yang pertama, satu hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat terjadi perpisahan antara kaum Ansor. Perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin tentang siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang kedua, era 4 khalifah. Suhu politik mulai panas. Beberapa golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib terus menggugat setiap khalifah. Yang ketiga, terjadi pemberontakan hingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, adanya insiden Karbala di Irak, yakni terjadi atau tragedi pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain bin Ali. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 680 Masehi. Jadi Rasulullah itu ketika masih ada, apapun permasalahannya larinya ke Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, digantikan dengan khalifah. Khalifah pertama itu Abu Bakar dan seterusnya. Khalifah itu merupakan pemimpin bagi umat Islam. Aku sampaikan, kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.